Tesis pada dasarnya adalah karya tulis ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis, menyampaikan suatu bahasan atau serangkaian gagasan berdasarkan kajian yang faktual, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sejak hampir 2 tahun lalu, ada seorang kiai dari Banten yang sangat produktif menulis kitab. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang, mulai dari sejarah, ilmu nahwu, syorof, balagah, fikih, mantik, dan lain sebagainya. Tak kurang dari 30 kitab telah ditulisnya, baik dalam bahasa Arab maupun Indonesia. Namun yang paling fenomenal dan kini menghebohkan adalah tulisannya tentang nasab Ba'alawi, yang dinyatakannya sebagai munqati'un mardudun alias terputus dan tertolak. Tulisan Kiai Imaduddin tentang nasab yang tak tersambung kepada Rasulullah SAW ini menyulut diskusi yang luas, bahkan debat panas antara pihak yang pro dan kontra terhadap Ba'alawi. Diskusi semacam ini tak hanya terjadi di forum akademik atau ruang pengajian, tetapi juga merambah ke warung kopi hingga kampus-kampus. Ini menunjukkan bahwa tesis tersebut telah memantik satu fenomena penting. Publik mulai mempertanyakan narasi lama yang selama ini diterima begitu saja. Sahabat Puja Sumatera, banyak yang menuduh bahwa tesis Kiai Imaduddin memecah belah umat. Namun jika mereka jujur melihat kenyataan yang telah berlangsung lama, bahkan sebelum tesis ini muncul, mereka akan sadar bahwa ada bahaya besar dari doktrin cinta yang dibungkus kepalsuan, yang berpotensi merusak peradaban keilmuan Islam di masa depan. Perlu ditegaskan, penelitian Kiai Imad bukan karena kebencian terhadap klan Ba'alawi atau keinginan mengambil alih ruang dakwah mereka, tetapi karena munculnya fenomena sosial di mana gelar Habib dijadikan klaim sebagai zuriyah Rasulullah yang paling sahih, lalu digunakan sebagai alat untuk melakukan pemalakan, dari materi hingga, tragisnya, istri orang. Perilaku sebagian oknum dalam klan Ba'alawi yang gemar berdakwah sambil dawir berkeliling kampung untuk kepentingan pribadi dan kelompok menjadi alasan kuat pentingnya penelitian komprehensif dengan metodologi keilmuan yang ketat, baik dari sisi nasab, sejarah, filologi, hingga sains modern. Kita perlu tahu siapa sebenarnya mereka, dari mana asal mereka, dan budaya siapa yang mereka bawa, bahkan di mana mereka belajar agama. Kiai Imad hadir sebagai representasi Kiai Kampung, pemimpin pesantren yang hidup bersama masyarakat akar rumput. Ia adalah intelektual muda yang produktif menulis kitab dan berani mengangkat isu sensitif ini. Tesisnya menjadi jalan pencerahan agar masyarakat tidak terus menjadi objek eksploitasi spiritual dan politik oleh kelompok tertentu. Sahabat Puja Sumatera, ironisnya, gerakan pemikiran yang mencoba mendobrak kebekuan berpikir dan pembodohan umat ini mulai mendapat tekanan. Padahal sejak dulu, ketika pintu ijtihad dinyatakan tertutup, ketika agama diajarkan terlalu tekstualis, ketika yang berbeda langsung dianggap sesat atau kafir, dan ketika sosok tertentu dikultuskan berlebihan, itulah titik mula kematian berpikir kritis dalam tubuh umat. Diskursus tentang nasab seharusnya menjadi pemicu kebangkitan nalar, bukan malah ditekan karena alasan suka atau tidak suka. Gerakan Kiai Imad adalah gerakan ilmu, moral, dan spiritual untuk menyelamatkan masa depan umat, baik terhadap klan Ba'alawi maupun kelompok lain yang sama-sama telah menumpulkan daya kritis masyarakat. Harus disadari oleh semua pihak, pemikiran Kiai Imad dan para pendukungnya hadir bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai upaya membendung kesombongan yang lahir dari kebodohan sebagian elit Ba'alawi yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai objek kepentingan, baik politik, ekonomi, maupun untuk mengubah budaya bangsa. Namun anehnya, masih saja ada masyarakat yang membela mereka secara buta atas nama muhibbin atau pecinta Ba'alawi. Bahkan sebagian dari mereka justru aktif melakukan perlawanan terhadap gerakan masyarakat arus bawah
yang dikomandoi oleh para kiai dan kawan-kawan. Mereka takut jika kesadaran masyarakat semakin meluas dan tak bisa dibendung. Sahabat Puja Sumatera. Yang lebih memprihatinkan, upaya membendung gerakan kritis ini tampaknya juga dilakukan oleh sebagian oknum elit di tubuh NU struktural. Padahal seharusnya merekalah yang paling bertanggung jawab menjaga warganya dari kerusakan doktrin dan kebodohan, sesuai dengan spirit akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang diwariskan oleh para muassis NU. Maka tidak berlebihan jika gelombang dukungan terhadap tesis Kiai Imad semakin hari semakin besar. Ini adalah ekspresi dari NU kultural yang selama ini terpendam. Masyarakat akar rumput merasa senang dan bangga bahwa ada sosok ulama yang mampu menjadi penggerak pemikiran dan pelindung mereka dari kedzoliman yang dibungkus kesucian semu. Sahabat Puja Sumatera, hari ini kita dihadapkan pada sebuah kenyataan. Warisan leluhur Nusantara sedang menghadapi ancaman yang tak tampak secara kasat mata, yakni propaganda yang manis dan halus, dibungkus oleh gelar, disucikan oleh nama, dan dijaga oleh fanatisme. Maka menjaga warisan budaya, sejarah, dan spiritualitas Nusantara bukan hanya soal nostalgia, tapi soal keberanian berpikir dan bersuara. Karena bila kita diam, maka kita sedang menyerahkan masa depan bangsa ini kepada mereka yang memperalat kesucian demi kekuasaan. Demikianlah sahabat. Dikutip dari histori berbagai sumber, jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Kalau kita ke Tarim nggak perlu ke pesantren sebetulnya. Jalannya saja mendidik. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, Farhadi. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan itu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tak tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasulullah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik, dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui.